Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ayakhirul anam. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman di hari Kamis di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pak Jazuli berharap kondisi teman-teman di rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan. Semoga senantiasa lisan kita diberikan kemudahan dalam mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman kita senantiasa berdoa, semoga nanti kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali. Insya Allah nanti Pak Jazuli akan menyampaikan kegiatan morning talk. Insya Allah nanti kalian akan mendengar kisah, mendengar cerita yang Pak Jazuli sampaikan. Semoga nanti kisah yang Pak Jazuli sampaikan bisa memberikan pelajaran, memberikan tambahan ilmu pengetahuan buat kalian semua. Sebelumnya Pak Jazuli ingin tanya nih Kak kepada kalian, siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat tahajud bersama ayah dan bunda di rumah masing-masing? Coba acungkan tangan. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ada yang tahu nggak keutamaannya sholat tahajud itu apa? Ternyata banyak loh teman-teman keutamaan dari sholat tahajud. Di dalam Al-Quran kalau teman-teman baca, kalau teman-teman cari di internet, ada banyak sekali ayat Al-Quran yang berisi keutamaan sholat tahajud. Ada yang kenal Muhammad Al-Fatih, salah satu panglima perang yang telah menaklukkan kota Konstantinopel atau Istanbul. Ternyata di balik rahasia kemenangan Muhammad Al-Fatih, ternyata Muhammad Al-Fatih dari ketika balik sampai dia menjadi panglima perang di umur 21 tahun, dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud teman-teman, dan juga sholat rawatibnya. Begitu juga tentara-tentara yang ikut menaklukkan kota Konstantinopel, semuanya, hampir semuanya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Tapi Pak Jazuli tidak bercerita tentang Muhammad Al-Fatih. Nanti Pak Jazuli akan bercerita tentang Muhammad Al-Fatih di lain kesempatan ya teman-teman ya. Insya Allah Pak Jazuli akan menceritakan sebuah kisah. Namun Pak Jazuli sebelum menyampaikan sebuah kisah, Pak Jazuli akan membacakan arti dari sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran yang isinya berkaitan dengan sholat tahajud. Nanti teman-teman bisa baca ya ayatnya. Ada di surat Al-Muzammil teman-teman, ayat 6. Nanti bisa teman-teman bisa cari ayat Al-Muzammil ayat 6 yang artinya sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan juga bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi dalam surat Al-Muzammil dikatakan bahwa ibadah di waktu sepertiga malam itu lebih khusyuk, dan doa-doa yang dilantunkan itu akan lebih berkesan, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah mendengarkan cerita ini, harapannya kalian bisa melaksanakan sholat tahajud. Kisah yang Pak Jazuli sampaikan di pagi hari ini yaitu kisah yang ada di dalam kitab An-Nawadir. Nanti kalian bisa ketik kitab An-Nawadir bersama ayah bunda kalian. Karangan Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi.
Kisahnya seperti ini teman-teman. Di suatu masa terdapat seorang yang sangat kaya raya. Seorang raja yang sangat kaya raya. Dia ingin membeli seorang budak atau seorang pembantu. Dulu masih ada sistem perbudakan teman-teman. Dia datang di sebuah pasar yang isinya budak-budak. Lalu dia menemukan seorang pemuda. Lalu dia bertanya, "Hai pemuda, apakah kamu mau menjadi budakku?" Pemuda itu langsung menghadap sang raja tersebut, terheran-heran. Lalu pemuda itu mengatakan, Baik, aku mau menjadi budakmu. Tapi aku mempunyai 3 syarat, wahai sang raja. Ketika 3 syarat ini mau kamu penuhi, aku siap untuk menjadi budakmu. Sebutkan syarat itu. Aku akan memenuhi syarat permintaanmu itu. Apa? Yang pertama, ketika waktu sholat, kau jangan melarangku untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, aku akan melayanimu di siang hari saja. Dan yang ketiga, tolong berikan aku sebuah kamar di mana kamar tersebut tidak ada yang boleh masuk. Baik, kata sang raja, aku akan memenuhi permohonanmu. Itu sangat mudah bagiku. Lalu akhirnya sang raja dan budak itu pulang ke rumah sang raja. Setelah itu, sang raja mengajak sang budak ini keliling istananya. Lalu ditawari kamar sang budak ini. Sesuai dengan permohonan yang kedua tadi, dia minta kamar. Diajak satu persatu mengelilingi kamar yang banyak sekali. Kamarnya sangat megah-megah, sangat mewah. Kamu mau yang ini? Kata sang raja. Yang ini? Tidak, sang raja. Yang ini? Tidak, sang raja. Lalu berhentilah raja tersebut di sebuah kamar yang sangat jelek sekali teman-teman. Ada di pojok. Lalu sang pemuda, aku ingin yang ini, sang raja. Apa? Kamu ingin yang ini? Ini sangat jelek sekali. Kenapa kamu mau tinggal di kamar ini? Kenapa kamu mau tidur di kamar ini? Ini sangat jelek sekali. Tidak apa-apa, sang raja. Mungkin kamar ini jelek di mata sang raja, namun di mata Allah akan terlihat indah. Namun di mata Allah tempat ini adalah tempat yang indah. Baiklah, kalau itu maumu, silahkan kamu bisa tinggal di kamar ini. Akhirnya tinggallah pemuda tersebut di kamar itu. Lalu suatu hari sang raja mengadakan pesta hingga larut malam. Hingga larut malam mengadakan pesta. Setelah tamu-tamunya pergi, sang raja berkeliling rumah istananya di malam yang sudah larut teman-teman. Keliling, dia berjalan mengelilingi istananya. Lalu berhentilah sang raja di sebuah kamar yang jelek yang merupakan tempat tinggal dari sang budak tersebut. Lalu sang raja melihat aktivitas sang budak di dalam kamarnya. Ternyata teman-teman, sang pemuda tersebut sedang melaksanakan sholat tahajud dan juga berdoa. Begini bacaan doanya. Ya Allah, Kau telah mewajibkanku untuk melayani rajaku di siang hari. Seandainya Kau tidak mewajibkanku, aku akan melayanimu ya Allah. Aku akan berdoa kepadamu ya Allah di siang dan malam hariku.
Lalu ada cahaya. Ternyata ada cahaya yang turun dan menerangi kamar tersebut. Sang raja heran dan penasaran apa yang dilakukan selanjutnya. Ternyata sampai waktu subuh tiba, pemuda itu selalu memanjatkan doa dan juga melakukan sholat tahajud. Lalu di waktu subuh ternyata teman-teman, apa yang terjadi? Cahaya yang menerangi kamar pemuda tersebut naik ke atas. Naik ke atas, menembus atap dan hilang di langit-langit. Hilang di langit cahaya tersebut. Sang raja heran dan esok harinya dia bercerita kepada istrinya. Dan raja dan istri sepakat untuk melihat kembali aktivitas sang budak tadi di malam berikutnya. Benar saja teman-teman, ternyata sang raja dan istrinya penasaran, ingin melihat kembali aktivitas sang budak tersebut di kamar yang jelek itu. Ternyata tidak ada yang berbeda teman-teman, sama persis, tidak ada yang berbeda. Sang pemuda tersebut sholat tahajud, berdoa dengan doa yang sama, dan juga ada cahaya yang menerangi kamar sang budak tersebut. Lalu tiba-tiba cahaya tersebut naik ke atas, lalu hilang di langit-langit. Esok paginya, sang budak tersebut dipanggil oleh sang raja. "Wahai budak, sini, aku ingin berbicara kepadamu." "Ada apa, tuanku, kau memanggilku?" kata sang budak tadi. "Aku sudah memerdekakanmu. Kamu sekarang bukan budakku lagi. Aku sudah melihat aktivitasmu di malam hari. Aku sangat terkesan dan aku bebaskan." Sang pemuda tersebut bukannya bahagia, malah merasa sedih teman-teman. Kenapa merasa sedih? Karena ternyata sang raja tidak menepati janji yang ketiga, yaitu sang pemuda tersebut tidak ingin dilihat. Sang pemuda tersebut hanya ingin dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan sholat tahajud teman-teman. "Baik, tuanku," kata sang budak, "kau telah memerdekakanku. Tapi kenapa kau melihat aktivitasku di malam hari ketika kau sudah berjanji ketika awal kau membeliku?" Lalu apa yang dilakukan teman-teman oleh sang budak tersebut? Sang budak tersebut memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Kau telah membuka rahasiaku. Engkaulah yang maha membuka rahasia. Oleh karena itu ya Allah, cabutlah nyawaku. Karena aku tidak ingin keikhlasanku tercampur oleh sifat riya dan sombong." Lalu seketika tak berselang lama Allah mencabut nyawa budak tersebut dengan kondisi husnul khotimah. Demikian teman-teman kisah sang budak tadi yang merdeka karena sholat tahajudnya, dan juga Allah menerangi di dunia, dan juga insya Allah Allah akan menerangi di alam kuburnya. Ada banyak faedah teman-teman sholat tahajud di yang tadi Pak Jazuli sampaikan di kisah tadi. Teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa sholat tahajud bisa memberikan keterangan jiwa kita. Sholat tahajud juga bisa memudahkan kita menggapai cita-cita atau impian, bisa memudahkan segala urusan kita teman-teman. Jadi harapan Pak Jazuli, semoga teman-teman bisa belajar melakukan sholat tahajud. Tidak harus banyak rakaatnya teman-teman. "Pak, boleh 2 rakaat Pak?" Boleh.
Pak, setelah itu boleh tidur lagi nggak Pak? Boleh teman-teman, karena memang teman-teman masih dalam kondisi belajar. Yang penting berani mencoba. Tapi ketika sholat tahajud nanti, setelah sholat tahajud tidur, jangan kebablasan ya, akhirnya sholat subuhnya terlambat. Oke teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Pak Jazuli juga ingin belajar mengistiqomahkan untuk sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah di sepertiga malam. Oke teman-teman, itu saja yang mungkin bisa Pak Jazuli sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan kisah-kisah yang lain, dengan kisah-kisah inspiratif yang lain, dengan kisah-kisah yang penuh hikmah, penuh pelajaran yang lain. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.